Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, mempersiapkan hati kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Kau percayakan bagi kami. Kami bersyukur karena Kristus yang dianugerahkan bagi kami, memimpin kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman yang diberikan untuk menggugah kami dengan melihat kepada Kristus, cinta kasih Allah di dalam Dia. Dan pada akhirnya dengan pengenalan itu kami didorong untuk memberi diri kami melayani Tuhan kami. Kami berdoa kiranya firman itu sekali lagi berbicara kepada kami, mengubah kehidupan kami, cara pikir kami, cara hidup kami, sehingga kami boleh mempermuliakan dan menyenangkan Dia. Berkati kami dan pimpin hidup kami melalui firman yang kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang kelima. Vikaris Grace sudah memberikan penjelasan pada ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, Vikaris Kias menjelaskannya. Hari ini saudara saya akan masuk ke dalam ayat yang kelima. Tapi mari kita baca bergantian ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Lalu ayat yang kelima kita akan baca bersama-sama. Saya mulai dari ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Sama-sama. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu, bagian yang ketiga ini, berbahagialah orang yang lemah lembut, memiliki kaitan yang sangat erat dengan yang pertama, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang pertama itu ketika berbicara mengenai orang yang miskin di hadapan Allah, itu bicara mengenai kesadaran internal manusia. Manusia sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Hati mereka hancur oleh karena mereka sadar juga bahwa kalau mereka berdosa maka mereka tidak dapat kembali kepada Allah. Kesadaran dan kehancuran hati seperti inilah yang disebut sebagai miskin di hadapan Tuhan. Dan Kristus bilang kalau Anda merasa sadar bahwa Anda berdosa, sadar bahwa Anda tidak punya kemampuan untuk kembali kepada Allah, itu adalah sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena hanya Roh Kudus saja yang memungkinkan hal itu. Hanya anugerah Allah saja yang memungkinkan saudara dan saya sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Hanya anugerah Allah saja, pengertian melalui firman sajalah yang memungkinkan saudara dan saya sadar bahwa kita tidak mungkin kembali kepada Allah kecuali Allah datang mencari kita dan memberikan kesadaran itu kepada Bapak Ibu dan saya. Hari ini di dalam bagian yang ketiga atau kalimat berbahagia yang ketiga, Yesus bilang berbahagialah mereka yang lemah lembut. Ini bicara mengenai dimensi yang bersifat eksternal. Kalau tadi itu dimensi internal atau kesadaran internal manusia. Sekarang ketika berbicara mengenai kelemah lembutan, ini bicara mengenai sikap manusia secara eksternal. Manusia di dalam relasinya dengan Allah dan relasi dengan sesamanya. Tentu saja tidak bisa dilepaskan dari yang pertama. Yang pertama itu internal di dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi kesadaran yang sedemikian akan terekspresi secara eksternal di dalam relasi dengan Allah dan di dalam relasi dengan sesama. Yang saya mau ajak saudara untuk lihat kali ini bahwa bahkan di dalam permulaan khotbah di bukit, melalui ucapan-ucapan bahagia, Tuhan Yesus mau bilang kepada saudara dan saya bahwa kerajaan Allah berurusan dengan urusan internal dan eksternal. Kerajaan Allah berurusan dengan urusan di dalam kamar tidur Bapak Ibu, ruang privat Bapak Ibu. Tetapi kerajaan Allah juga berurusan dengan hal-hal yang sifatnya eksternal. Kemanapun Bapak Ibu dan saya pergi, berelasi dengan Allah, entah di dalam gereja, berelasi dengan sesama di dalam dan di luar gereja. Kemanapun saudara dan saya pergi, kerajaan Allah mau menjangkau semua itu. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang universal. Dia tidak boleh tidak ada di dalam keluarga. Dia tidak boleh tidak ada di dalam kehidupan studi saudara. Dia tidak boleh tidak ada dan tidak boleh tidak membentuk kehidupan personal. Bahkan ruang yang paling privat sekalipun. Hati yang tidak diketahui oleh manusia. Itu diurus oleh Allah. Allah menuntut saudara dan saya punya relasi yang beres dengan manusia. Beres dengan diri sendiri. Dan juga itu berdasar kepada kondisi hati yang beres dengan Tuhan. Nah sekarang saya mau ajak saudara dan saya untuk kemudian mulai memperhatikan kata lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Persoalannya adalah orang seringkali kemudian salah mempersepsi kata lemah lembut. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat sering para penulis atau di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris pakai kata meekness. Tetapi kemudian meekness itu disejarkan kadang-kadang dengan weakness. Seolah-olah lemah lembut berbicara mengenai kelemahan. William Hendrickson itu dia bilang kadang-kadang orang berpikir bahwa meekness itu berarti orang yang spineless, tidak punya tulang punggung itu. Kemanapun dia pergi dia membungkuk. Kemanapun dia pergi, dia adalah orang yang kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Terlalu mudah untuk dipengaruhi oleh siapapun. Di dalam
seorang penafsir namanya William Barclay, dia bilang orang menafsirkan apa yang disebut sebagai kelemah lembutan seringkali ditafsirkan sebagai lunglai. Kita hari ini bisa menerjemahkan sebagai lemah gemulai. Lemah lembut dengan lemah gemulai itu dua hal yang berbeda. Lemah lembut itu bukan berbicara mengenai orang yang mudah untuk tunduk kepada tekanan. Segala sesuatu itu kita mengalah terus. Kepada orang yang benar kita mengalah baik. Tetapi ketika saudara dan saya berhadapan dengan orang yang tidak benar, saudara dan saya mengalah, lalu kemudian kita bilang ini lemah lembut, Alkitab tidak sementara ngomong lemah lembut yang model macam begitu. Kelemah lembutan itu bukan berbicara mengenai sikap hati, cara pikir yang mudah diombang-ambingkan sesuai dengan tekanan atau pengaruh dari luar. Saya mau A, tetapi kemudian si B bilang B, maka kemudian saya ikut dia. Kenapa? Karena saya lemah lembut. Kadang-kadang saudara dan saya pengen kalau ketemu dokter, itu dokter yang baik hati adalah dokter yang tiap kali saudara ajukan keluhan, kemudian dia bilang A, lalu saudara tidak suka itu A, saudara dan saya mempengaruhi dia. Baru kemarin hari Jumat Bapak Ibu saya pergi cek seluruh kondisi hasil patologi semua ketemu dengan dokter. Dokter usia 70 tahun. Saudara tahu orang 70 tahun itu kayak apa kan ya? Dia duduk kami ngobrol, lalu kemudian dia bilang, saya tanya, setelah saya periksa hari ini, kapan lagi saya akan datang? Lalu Bapak Ibu tahu jawabannya? Enggak usah datang lagi. Tapi saya punya masalah masih ada. Masalah itu bukan hanya pada usus Anda, dia bilang begitu. Masalah ini saya lihat ini masalah ada pada gaya hidup Anda, cara makan Anda. Lalu kemudian dia bilang begini, makan paling telat jam 8. Habis makan jalan setengah jam sampai 1 jam. Dia mulai atur semua itu. Saya rasa tidak mungkin. Bapak Ibu kita habis khotbah malam tuh jam 7. Ibadah kedua kan habis jam 7 kan ya. Berarti habis itu saya nggak makan dong. Sehingga saya ada jemaat yang mendampingi saya bilang, Pak, teman saya nih pendeta. Kebetulan dia orang Katolik kan. Pelayanan tuh sampai jam 7. Ada solusi nggak? Bapak Ibu tahu dia jawab apa? Solusinya adalah ubah gaya hidup. Lalu saya bilang, Pak, tapi saya baru selesai pelayanan tuh jam 7 malam. Iya Pak, pendeta, ubah gaya hidup. Saya hanya akan kasih beberapa obat ini untuk beberapa minggu dan saya yakin itu beres kalau gaya hidup berubah. Lalu saya tanya lagi, jadi saya datang lagi? Dia bilang tidak. Tidak usah datang lagi. Saya pikir, wah ini dokter punya idealisme. Dan saya bilang, dokter, saya pasti datang lagi. Saya yakin, saya kalau ketemu yang kayak begini, saya mesti datang lagi. Berharap saya ada dalam kondisi yang tapi dia punya idealisme, dia nggak gampang. Bayangkan kalau saya bilang, dokter saya pendeta, boleh nggak saya makan jam 9? Oke lah, tapi minggu depan balik lagi ya. Kalau yang kayak begini susah. Bagi saya, saudara dan saya mungkin nggak begitu suka sama ini. Dulu Vikaris Grace dengan ibu saya pernah waktu Stefani waktu masih kecil kemudian datang ke salah satu dokter di Hermina. Awalnya datang dengan seorang dokter yang muda, lalu kemudian rasanya begitu cocok. Tapi ketemu sama ada satu dokter yang sudah tua, itu dia punya penutup kepala, kerudung itu tinggi. Lalu kemudian datang di situ ngobrol. Begitu duduk, kemudian ada beberapa hal, dia omelin mama saya. Mama saya itu cinta cucunya, karena itu cucu yang pertama. Wah, mama saya bilang, itu dokter kita baru ngomong ini, dia sudah omelin. Saya kan bikin semua yang mama saya anggap baik, itu diomelin, tidak boleh. Lalu mama saya bilang, itu dokter yang muda itu kapan? Saya bilang, nggak boleh lagi. Sekarang kembali ke dokter yang tua itu. Setiap kali ada masalah, saya mau dokter yang itu. Mesti yang itu. Itu yang beres. Tapi saudara dan saya selalu berharap orang yang tidak punya tulang. Dan kadang-kadang pada akhirnya kita berharap berjumpa dengan orang-orang yang memimpin kita sebagai orang-orang yang tidak punya tulang. Maka kita juga seringkali menjadi orang-orang yang tidak bertulang. Lalu kemudian kita berlindung di balik kata lemah lembut. William Barclay dia bilang orang-orang yang seperti ini kadang-kadang adalah orang-orang yang lamban, orang yang tidak cekatan, orang-orang yang tidak terampil. Karena dia lamban, dia tidak cekatan, dia tidak terampil, maka dia powerless, dia tidak berdaya. Karena dia sudah tidak berdaya, maka ketika berhadapan dengan semua orang, dia ikut saja. Dia ditekan, dia diam saja. Tapi kalau dia punya kuasa, kalau dia punya kekuatan, dia menjadi orang yang cenderung bersifat opresif. Kalau saat dia terlihat lemah lembut, ikut semua mau orang karena memang dia tidak bisa apa-apa. Tapi kalau dia bisa sesuatu, dia punya kekuasaan, orang lain habis. Ini bukan kelemah lembutan. Bapak Ibu, William Hendrickson, dia bilang meekness is not weakness. Kelemah lembutan itu bukan kelemahan. Orang yang lembut adalah orang yang tidak arogan dan tidak opresif ketika dia punya otoritas dan punya kuasa. Meskipun dia punya power yang besar, dia powerful, tetapi dia tidak cenderung untuk menjadi arogan dan opresif.
Dia tidak menekan orang lain. Dia tidak semena-mena demi dirinya sendiri dan demi keuntungannya sendiri. Ini lemah lembut. Lemah lembut itu ada pada orang yang punya kekuasaan tetapi tidak sembarang pakai kekuasaannya. Dia tidak arogan, dia juga tidak opresif. Lemah lembut juga bisa dimiliki oleh orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan. Mereka mungkin ditekan tetapi mereka tidak mudah marah. Hendriksen pakai istilah ini. Lemah lembut berarti tidak mudah marah dan tidak mudah menggunakan kekerasan ketika mereka tidak berkuasa dan ketika mereka diperlakukan tidak adil. Ketika saudara dan saya diperlakukan tidak adil, kadang-kadang saudara dan saya berpaling tidak di dalam pikiran. Kalau satu saat saya punya kuasa, habis kamu. Untung aja kamu tuh lebih baik dari saya hari ini. Seandainya nanti satu saat nanti saya lebih baik dari kamu, penghakiman Allah akan turun atasmu. Tetapi William Hendriksen bilang enggak. William Hendriksen bilang lemah lembut itu ada pada orang yang berkuasa, ataupun orang yang mengalami tekanan karena mereka tidak memiliki apa yang disebut sebagai kuasa. Ketika tidak berkuasa, ketika ditekan dan diperlakukan tidak adil, mereka marah, tetapi juga pada saat yang sama, ini paradoks, marah tetapi tidak mudah marah, tidak mudah untuk menggunakan kekerasan demi membebaskan diri mereka. Kenapa? Kenapa kelemah lembutan itu menjadi ciri saudara dan saya, baik ketika saudara dan saya memiliki kuasa, memiliki otoritas, ketika saudara dan saya kehilangan kuasa dan kemudian saudara ditekan oleh orang lain. Kenapa saudara dan saya menjadi lemah lembut? Tuhan Yesus bilang saudara dan saya harus lemah lembut. Karena satu-satunya tempat perlindungan bagi Bapak Ibu dan saya adalah Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan kita, bukan kekuatan kita, bukan kuasa kita. Bukan kemampuan saudara dan saya untuk merancangkan pembalasan dendam. Mazmur pasal 37 ayat 7-9 mengatakan, orang percaya, orang benar itu menanti dan mencari perlindungan Tuhan. Mereka tidak berlindung kepada kuasa mereka. Mereka tidak berlindung kepada otoritas yang tertentu untuk bisa membalaskan dendam mereka. Mereka tidak mencari perlindungan pada kekuasaan yang lebih besar untuk melepaskan diri dari ketekanan, dari ketidakadilan. Tetapi mereka berlindung hanya semata-mata kepada Tuhan. Ini cara hidup manusia di dalam kerajaan Allah. Saya tidak bilang bahwa Bapak Ibu dan saya kalau punya keluarga, punya teman, saudara dan saya tidak boleh sharing kepada mereka dan kemudian mungkin Tuhan pakai mereka untuk menolong saudara. Tetapi siapa yang menjadi tempat perlindungan saudara? Hari ini ketika saudara dan saya bergumul di dalam pelayanan, ketika saudara dan saya bergumul dalam kehidupan keluarga, di dalam kerja, siapa tempat perlindungan saudara dan saya? Kalau seandainya tempat saudara dan saya bersandar adalah kuasa, kita akan cenderung menjadi opresif. Kalau seandainya yang menjadi apa yang disebut sebagai tempat perlindungan adalah orang-orang yang terlalu berkuasa bagi saudara dan saya, maka saudara dan saya akan menjadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh mereka. Kemanapun mereka mengarahkan saudara dan saya akan pergi ke sana. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa lemah lembut karena mereka mengandalkan Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan mereka. Sebab itu enggak akan cepat marah dia. Dia juga tidak akan menggunakan apa yang disebut sebagai kekerasan. Karena Allahnya adalah Allah yang penuh dengan kasih. Alasan yang kedua. Kenapa saudara dan saya dituntut menjadi orang-orang yang lemah lembut? Karena mereka yang ada di dalam kerajaan Allah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang harusnya sudah mati terhadap diri dan pembenaran diri. Tadi saya bilang ada kaitan antara kalimat pertama dengan kalimat yang kedua. Berbahagialah kalau kamu sadar bahwa kamu adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah harusnya dapat neraka, Bapak Ibu. Sehingga kalau satu saat ada orang bilang kamu tidak layak, ada masa di mana saudara dan saya bilang saya telah dilayakkan oleh Kristus. Tapi saudara dan saya juga memang harus mengaminkan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak. Mungkin kalau saudara dan saya sadar bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak, kalimat-kalimat yang menyakiti hati saudara dan saya akan sedikit kurang sakitnya. Karena saudara dan saya sadar bahwa memang kita tidak layak. Kamu hidupmu tidak beres. Tidak, saya sudah dibereskan oleh Kristus. Tapi juga pada saat yang sama, saudara dan saya harus akui memang kita adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Harusnya saudara dan saya dapat lebih buruk dari itu. Yang harusnya saudara dan saya dapatkan adalah neraka. Bukan cuma sekedar cercaan. Kalau ada satu orang yang berhak untuk menolak cercaan, itu adalah pribadi yang tersalib di tengah di atas bukit Golgota itu. Ketika dia dicaci maki, ketika dia dikatakan sebagai seorang penjahat, harusnya dia yang berdiri lalu kemudian dia bilang saya bukan semua itu. Ada masa-masa di mana saudara dan saya pada akhirnya diizinkan oleh Allah untuk kemudian bersyukur dan puas dengan anugerah Tuhan. Sekali lagi bersyukur dan puas dengan anugerah Tuhan, bahkan ketika saudara dan saya diperlakukan secara tidak adil. Ini yang disebut sebagai lemah lembut.
Yang ketiga, kenapa saudara dan saya diminta untuk lemah lembut? Kita diminta lemah lembut karena saudara dan saya sadar bahwa penerimaan Allah adalah segala-galanya. Manusia boleh tolak kita, tetapi penerimaan Allah adalah segala-galanya. Bapak Ibu, bagi saya orang Kristen itu kita boleh berelasi dengan siapa saja. Tetapi Bapak Ibu dan saya itu tidak perlu mencari-cari penerimaan. Kalau kita sudah benar, ya sudah, situ mau terima, itu urusan kedua. Sekali lagi sih, orang mau terima, orang nggak mau terima, itu urusan kedua. Untuk apa kita harus dibawa ke sana kemari oleh mereka? Kadang-kadang capek ketika saudara dan saya harus menyenangkan semua orang. Saya tidak percaya itu istilah politik, dan salah satu yang seringkali menggunakan itu adalah mantan presiden kita, Pak SBY itu. 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Siapa di dalam dunia ini yang bisa menjadikan semua orang sebagai temannya? Kalau saya hidup benar, orang yang nggak benar pasti tidak akan mau berteman sama saya. Kalau saya hidup nggak benar, semua orang yang hidup benar pasti nggak mau berteman sama saya. Dengan pemuda saya bilang, baru kemarin di Cikarang saya bilang, Anda tidak akan pernah bisa menjadi orang yang tepat bagi semua orang. Anda hanya bisa menjadi sahabat yang tepat bagi orang yang tepat. Anda hanya bisa menjadi pacar yang tepat bagi pacar yang tepat. Tidak bisa itu kita menjadi orang yang tepat bagi semua orang. Tidak mungkin. Jadi kalau satu saat saudara hidup benar lalu kemudian orang tolak saudara, ya kenapa mesti pusing? Sekali lagi, belajarlah menjadi orang yang punya tulang itu. Jangan hidup seperti orang yang berlindung di balik kata lemah lembut, padahal sebenarnya kita ini tidak punya tulang sama sekali. Saya kira ini yang harus dihindari oleh orang Kristen. Kalau Allah adalah tempat perlindungan saudara dan saya, ketika kita salah, kita mengaku salah. Tetapi ketika saudara dan saya benar, jangan ngaku salah. Lalu kemudian kita berubah. Nggak bisa itu. Kamu rendah hatilah, minta maaf. Lah kalau saya benar, kenapa saya mesti minta maaf? Orang yang salah yang mesti minta maaf, jangan dibalik. Nanti sampai di titik ini orang akan bilang, reform itu sombong. Oh enggak, bukan sombong. Memang Kristen itu sebagian ada yang kayak bakso. Enggak ada tulang sama sekali, isinya daging. Kemana-mana dia cuma bisa gelinding itu. Kekristenan mesti punya tulang. Hanya tulang yang bisa bagikan Bapak Ibu dan saya bisa berdiri tegak. Tulanglah yang memungkinkan saudara dan saya bisa jalan, bukan gelinding. Kekristenan mesti punya itu. Di dalam tradisi reform, kadang-kadang orang bilang kita sombong. Itu sama extend jemaat reform itu harus akui ada benarnya juga kan ya. Reform sombong. Iya, ada amin itu. Ada masa di mana saudara dan saya belagu. Tapi di sisi yang lain, kalau mereka bilang sombong karena saudara dan saya punya tulang, itu bukan kesombongan, itu kelemah lembutan yang sejati. Lemah lembut tidak sama dengan tidak punya daging, tidak punya tulang. Lemah lembut tidak sama dengan saudara dan saya berkata ya kepada semua orang untuk apapun yang mereka katakan. Meekness is not weakness. Saudara dan saya mesti ingat ini baik-baik. Orang yang lemah lembut, sekarang yang kedua, Bapak, bagi saya mau masuk kepada bagian yang kedua. Orang yang lemah lembut, itu kadang-kadang Tuhan izinkan bagi mereka memiliki kuasa, memiliki power, memiliki segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Tetapi juga pada saat yang sama, kekuatan terbesar itu bukan untuk menaklukkan semua yang ada di luar. Seorang penulis pakai istilah ini, orang yang lemah lembut meskipun dia memiliki segala sesuatu, tetapi kuasa yang terbesar yang diberikan Kristus kepadanya adalah kuasa untuk menaklukkan dan mengendalikan dirinya sendiri. Dia hanya bisa menjadi lemah lembut kalau kekuatan yang terbesar diberikan kepada dia oleh Allah bukan untuk menaklukkan segala sesuatu di luar dirinya. Tetapi kuasa itu diberikan kepada dia oleh Allah untuk mengendalikan dirinya, menaklukkan dirinya. Lemah lembut itu tidak sama dengan pasif. Dia menerima segala sesuatu yang dialami. Begitu saja. Bapak Ibu, lemah lembut di dalam konteks yang Yesus bicarakan. Kata yang dia pakai, kata praus itu. Kata praus ini bicara mengenai tuntutan yang lebih sulit daripada berdiam diri. Kalau kita dianiaya itu berdiam diri sulit kan Bapak Ibu ya. Tapi kata praus itu sementara berbicara mengenai satu kondisi yang jauh lebih sulit daripada sekedar berdiam diri di dalam penderitaan. Itu kenapa nanti untuk lemah lembut saudara dan saya butuh anugerah Tuhan. Praus, lemah lembut, itu seringkali berkaitan dengan apa yang disebut sebagai kemarahan. Sekali lagi, ini berkaitan juga dengan kemarahan. Sehingga ada seorang penulis dan saya setuju, dia itu kemudian mengaitkan dengan Aristoteles. Aristoteles itu suka cari apa yang hari ini saudara dan saya sebut sebagai via media, jalan di tengah. Jadi praus itu adalah satu kata yang ada di antara dua kata lainnya. Kata yang pertama adalah
orgilotes. Istilah orgilotes berarti gampang atau suka marah. Ini orang nggak bikin apa-apa pun marah dia. Begitu saudara baru buka pintu sudah marah, tutup. Kita nggak tahu kenapa saya dimarahi. Saudara keluar, saudara stres. Kenapa? Karena memang dia suka marah. Kita baru lihat wajahnya dia, kita sudah takut. Dia baru turun mobil, kita sudah bayangkan, aduh Tuhan ini apa yang akan terjadi. Jadi kita doa syafaat setiap kali lihat dia. Hati-hati, kadang-kadang reform ada di pihak itu. Tetapi orgilotes adalah orang yang gampang marah dan suka marah. Kalau dia nggak marah, dia nggak merasa bahwa dia hidup. Bapak Ibu ada dosen, itu yang terkenal zaman dulu, dosen itu makin terkenal kalau dia makin killer. Sehingga mahasiswa punya tugas sudah bagus pun, jadi tidak bagus. Mahasiswa tiap kali mau ketemu dia, bau ketuk pintu aja tuh, harus ketuk pintu dengan takut dan gentar. Padahal ketika saudara dan saya menghampiri Tuhan dengan sukacita, tapi menghampiri dosen Kristen bahkan hanya mau ketuk pintu kantornya dia, kita melakukannya dengan takut dan gentar menyebut nama Tuhan, baru kita ketuk pintu itu. Bapak Ibu, orgilotes itu adalah pada ekstrem yang pertama. Orang yang terlalu gampang marah, bahkan suka marah. Dia rasa bahwa dia kalau dia bisa marah-marah itu kebanggaannya dia. Tapi yang kedua adalah kata aurgesia, itu tidak bisa marah. Yang satu marah terus, yang satu ini tidak pernah marah. Bahkan dia lebih baik dari Tuhan. Tuhan kita ini Allah yang masih bisa murka, yang ini nggak pernah marah. Murka nggak pernah. Entah dia gambar rupa Allah bukan. Pernah ada yang tanya, Pak saya boleh marah nggak? Lah boleh dong, Tuhan kita pernah marah. Tuhan kita pernah murka. Masa orang Kristen tidak pernah marah, nggak pernah murka sama sekali? Lah itu kita bukan gambar dan rupa Allah. Entah kita gambar dan rupa siapa. Tapi ada dua ekstrem ini. Satu marah tiap hari, yang satu tidak pernah marah. Aristoteles bilang, pada ekstrem yang ini tidak baik. Pada ekstrem yang ini juga tidak baik. Maka dia di dalam tulisannya dia pakai kata praus, jalan tengah itu. Praus itu berarti marah pada waktunya. Dan tidak marah pada waktu yang salah. Kalau memang harus marah, marah kalau memang waktunya. Anak pacaran sama orang yang kita tahu tidak beres. Bapak Ibu tidak boleh bilang, oh ya sudahlah, saya akan jadi orang tua yang lemah lembut. Lalu Bapak Ibu nggak ngomong, nggak komentar. Itu bukan kelemah lembutan. Itu masuk di dalam konteks aurgesia. Ada orang tua yang lain, anak baru mau bilang, Pak, ada cowok dekati saya. Langsung dia ngamuk, siapa laki-laki itu? Nanti dia mau datang, Pak. Kita bukan tunggu di ruang tamu. Ada papa di Indonesia Timur, Bapak Ibu begitu tahu anak perempuan mau dikunjungi sama calon, belum pacaran, baru calon pacar, baru dia mau didekati. Dia tahu jam orang laki-laki itu mau datang, dia duduk di depan teras sambil dia asah parang tuh. Memang ini ujian sih. Hanya laki-laki yang betul-betul berani saja yang berani masuk ke teras itu. Tapi kan keterlaluan, masa sambut anak laki-laki orang pakai parang. Tapi kan juga nggak harus gitu, ada di tengah itu. Marahlah pada waktunya, tetapi saudara tidak boleh marah pada saat yang salah atau pada waktu yang tidak tepat. Jadi orang Kristen itu orang yang punya tulang. Kelemah lembutan itu tidak sama dengan tidak pernah marah sama sekali. Waktu sampai baca di tempat ini, di titik ini saya pikir puji Tuhan satu sisi. Tapi di sisi yang lain, jangan-jangan saya dan juga Bapak Ibu pernah marah pada waktu yang tidak tepat. Bahkan saudara dan saya punya marah tidak pernah berhenti. Kemarahan Tuhan itu pernah berhenti kan ya. Tuhan marah sama umatnya. Lalu kemudian kemarahan itu seolah-olah berhenti di atas bukit Golgota ketika seluruh kemarahan itu ditimpakan kepada Kristus. Lalu dia buka tangan lebar-lebar bagi Bapak Ibu dan saya untuk datang kepada dia. Allah pernah berhenti marah kepada Bapak Ibu dan saya ketika murkanya sudah ditimpakan kepada Kristus. Kenapa? Saudara dan saya bisa tidak berhenti marah untuk kesalahan yang tertentu yang dilakukan oleh sesama saudara dan saya kepada saudara dan saya. Alkitab itu tapi melampaui Aristoteles ketika dia berbicara mengenai kemarahan yang suci. Kemarahan yang suci itu bukan hanya sekedar marah karena saudara dan saya secara personal itu dihina dan dilukai. Tetapi saudara dan saya marah karena dosa, karena ketidakadilan. Yesus Kristus adalah teladan untuk hal ini. Ketika Yesus Kristus itu dicerca, dimaki di atas kayu salib, saudara dan saya menemukan kelembah lembutannya dengan sangat jelas waktu dia bilang, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada yang bilang, oh ya Tuhan dia Kristus itu manusia tapi dia Tuhan makanya dia begitu. Jangan lupa kalimat yang sama keluar dari mulut
Stefanus. Sementara batu-batu itu datang merajam dia. Dia bilang apa? Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengapa pengampunan begitu sulit bagi saudara dan saya? Mungkin karena hati Bapak Ibu dan saya. Saya bilang Bapak Ibu dan saya terlalu keras. Kita lupa bahwa Allah kita adalah Allah yang lemah lembut. Kristus adalah teladan sempurna untuk itu. Tetapi Kristus kita yang mengatakan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat adalah Kristus yang pernah marah, kan ya? Dia pernah marah. Dia bilang kamu itu orang munafik, kubur berlabur putih. Dia pernah membalikkan meja penukar uang. Dia pernah menyucikan bait Allah. Sekali lagi, ini adalah kemarahan yang suci. Dan kemarahan yang suci itu diekspresikan dengan menyucikan bait Allah. Melakukan sesuatu yang mungkin hari ini tidak saudara dan saya inginkan terlihat di dalam gereja. Tapi Yesus melakukannya. Yesus Kristus ini adalah Kristus yang pernah marah. Sehingga karena marah kepada umat Allah di dalam bait Allah, maka dia pernah kutuk pohon ara. Pohon ara jadi kering besoknya. Ini Kristus. Dia pernah menangis karena dosa, tapi dia pernah marah juga oleh karena dosa. Makanya tadi saya bilang kalau saudara saya gambar rupa Allah, apalagi gambar rupa Allah yang sudah ditebus, marahlah ketika sudah waktunya saudara dan saya marah. Salah satu tanda saudara dan saya mengasihi mungkin marah. Wajar kok di dalam gereja, di dalam relasi satu dengan yang lain, bahkan dengan di dalam konteks kepengurusan saya bilang wajar aja kalau ada saling kritik. Kemarin dengan pemuda saya bilang berdebat itu hal biasa di dalam gereja. Yang penting gak usah terlalu juga baper hanya karena orang tidak setuju sama kita lalu kemudian kita berdebat. Berdebat itu biasa. Biasa sekali. Murid-murid Tuhan Yesus juga berdebat. Tetapi mereka kemudian tidak membenci selama-lamanya. Seharusnya gereja itu harus lebih baik dari partai politik. Di politik itu tidak ada musuh kekal tapi juga tidak ada teman kekal. Di gereja tuh ada musuh kekal, iblis. Tapi sudah capek kita perang sama iblis, kita cari teman di sebelah, dia jadi musuh kekal kita. Tidak ada pengampunan bagi dia, mengerikan. Kelemah lembutan, istilah praus itu berbicara mengenai kemampuan untuk marah pada saat yang tepat, menahan kemarahan pada saat yang tepat, mengampuni ketika memang orang itu harus mendapatkan pengampunan. Semua orang harus mendapatkan pengampunan. Tapi saudara saya kan juga tidak boleh cepat-cepat langsung bilang, saya sudah mengampuni engkau. Kalau dia tidak ada perubahan sama sekali. Bahwa saudara saya mengambil keputusan untuk mengampuni dia, ya. Tetapi ketika dia tidak berubah, saudara dan saya harus bilang juga bahwa sebenarnya pergumulan tidak selesai di sana. Istilah praus, istilah lemah lembut. Seorang penulis pakai istilah, ini adalah kata yang zaman itu dipakai untuk hewan liar yang dilatih. Hewan yang liar itu dilatih. Ada kuda yang liar dilatih. Ada apa lagi? Binatang-binatang liar itu dilatih. Untuk apa? Untuk menuruti perintah dan keinginan sang pelatih. Supaya apa? Supaya setelah dia dilatih, dia tidak lagi bertindak mengikuti naluri liarnya dia. Ini yang disebut sebagai kelemah lembutan. Kata praus mengacu ke sana. Artinya saudara dan saya bisa marah. Tetapi firman Allah, Roh Kudus, itu mengendalikan saudara dan saya. Membuat saudara dan saya mengendalikan amarah kita. Sehingga amarah kita tidak menghancurkan. Alkitab larang kita marah enggak ya? Ada kalimat ini kan ya. Apabila kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Berarti boleh marah. Tapi jangan lewat matahari terbenam. Jangan dibalik itu. Orang Kristen enggak boleh marah. Sehingga kita sudah jengkel sekali. Sudah marah sekali, kemudian orang yang bikin salah dan memang dia layak dimarahi itu datang tanya sama kita. Kamu marah? Kita paksa diri kita senyum, bahkan tanpa bisa senyum kita bilang, enggak kok. Tapi wajah kita tuh orang tahu lagi marah. Memang kalau dia layak untuk dimarahi, kasih tahu marah. Jangan kamu marah, enggak. Marah, enggak. Ah kamu marah, saya sudah bilang enggak. Ya itu marah. Jujurlah bahwa saudara dan saya marah. Tapi itu waktu yang tepat lah. Lalu kemudian dia bilang itu seperti hewan liar. Hewan liar yang kemudian dilatih, dikendalikan. Supaya dia tidak bertindak lagi sesuai dengan nalurinya. Tapi dia bertindak berdasarkan apa yang dilatih. Saudara dan saya ditebus, diselamatkan. Efesus pasal 2 ayat 10. Saudara dan saya diberi firman. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16-17. Supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang disiapkan Allah bagi saudara dan saya. Allah melatih kita dengan cara itu. Allah menolong saudara dan saya supaya saudara dan saya mengendalikan diri kita, mengendalikan amarah kita. Ini yang dimaksud oleh kata lemah lembut. Mari kita lihat sebentar Amsal pasal yang ke-16 ayat 32. Amsal pasal
pasal yang ke-16. Ayat yang ke-32. Kita baca sama-sama. 2, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dia bicara mengenai orang yang sabar di situ melebihi pahlawan. Kenapa? Karena mengalahkan diri sendiri, mengendalikan kemarahan itu jauh lebih sulit daripada mengalahkan seorang tentara di depan saudara. Ini yang Yesus mau katakan, kamu harus jadi orang yang lemah lembut. Menguasai kota itu jauh lebih mudah daripada menguasai diri sendiri. Menaklukkan tentara jauh lebih mudah daripada menaklukkan diri sendiri. Sehingga ketika dikatakan menguasai diri itu meskipun tidak sama dengan menguasai kota atau kadang-kadang dibandingkan dengan menguasai kota di dalam Amsal. Tuhan Yesus bilang, dah ada kondisi yang lebih baik. Kamu memiliki bumi ini. Saya kira kita tidak bisa sampai ke sana, tapi nanti sore saya akan lebih menekankan kepada kata, orang itu akan memiliki bumi ini. Tapi saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu melalui khotbah hari ini bahwa sebenarnya Bapak Ibu ada prinsip ini. Anda tidak bisa mengendalikan orang lain kalau tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Harusnya kan dimulai dari sini. Saya tidak bisa kontrol anak saya, mengarahkan anak saya kalau saya tidak bisa mengendalikan diri saya sendiri. Maka prinsip tidak bisa mengendalikan orang lain. Jika tidak bisa, saudara dan saya itu menguasai diri kita, menguasai emosi kita, menguasai kemarahan kita. Kalau sampai di titik ini, Bapak Ibu dan saya mesti ingat bahwa pada dasarnya tidak ada orang bisa mengendalikan dirinya kan ya. Siapa di antara saudara dan saya orang berdosa yang dikuasai oleh kecenderungan berdosa, yang mati di dalam dosa, yang sanggup untuk menaklukkan dirinya sendiri? Siapa? Alkitab bilang kamu mati di dalam dosa. Mati itu pasif. Saudara tidak bisa berharap orang mati aktif untuk menaklukkan sesuatu bahkan dirinya sendiri. Tidak bisa kan? Istilah mati mengandaikan ketidakmampuan untuk melakukan apa-apa. Sehingga kalau ada orang mati, saudara datang ke peti mati, saudara menangis. Saudara nangis, pegang tangannya, tiba-tiba dia bilang, "Enggak usah nangis, Mas." Apa yang akan saudara harapkan? Apa yang akan saudara lakukan? Sudah jangan sedih, saudaraku. Relakanlah saya pergi. Sempat dia ngomong, dia bangun, relakanlah saya pergi. Saya kira Bapak Ibu akan meninggalkan dia dengan tidak rela. Kenapa? Karena ekspektasi kita adalah mati, berarti tidak bisa bikin apa-apa. Sehingga kalau dikatakan mengendalikan orang lain, memimpin orang lain, mengandaikan saudara dan saya ini adalah orang-orang yang menaklukkan diri, saudara dan saya sementara berbicara mengenai situasi yang tidak mungkin. Sebenarnya tidak ada yang bisa mengendalikan dirinya. Tidak ada orang yang bisa menguasai dan menaklukkan hasrat dosanya, kecuali orang itu telah menyerahkan dirinya kepada kuk yang diletakkan oleh Kristus pada dirinya. Maka Tuhan Yesus bilang, "Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat." Lalu kemudian dia bilang, "Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tetapi pada saat yang lain dia bilang, "Pikulah kuk yang kupasang." Saudara dan saya sekali lagi tidak bisa menaklukkan diri sendiri kecuali datang kepada Kristus dan menyerahkan diri supaya dia memberikan kuk yang mengendalikan Bapak Ibu dan saya. Kuk itu kan seperti kayu yang didesain untuk mengendalikan 2 ekor kerbau itu untuk membajak itu. Dibuat sedemikian rupa, dikatakan lemah lembut karena dia membuat kuk itu cocok dengan 2 kerbau itu. Lalu kemudian ketika kerbau itu membajak, dia punya leher tidak sakit, tapi kuk ada di situ. Sehingga kerbau itu akan pergi kemanapun dia diarahkan oleh sang pembajak. Dia tidak pergi mengikuti naluri liarnya dia. Dia pergi mengikuti kendali sang pembajak. Maka Tuhan Yesus bilang, "Pikulah kuk itu." Ini adalah sebuah perintah yang sulit. Dia bilang, "Berbahagialah kamu kalau kamu lemah lembut." Itu sama dengan kalau bagian akhir khotbah ini mengatakan, "Kamu berbahagia kalau kamu bisa menaklukkan diri." Tapi Bapak Ibu dan saya akan berjuang menaklukkan diri sendiri. Itu adalah perjuangan yang membuat kita letih lesu dan berbeban berat. Datang kepada Kristus supaya saudara dan saya mendapatkan kuk yang dia berikan dan mengendalikan kita. Kenapa? Karena dia bilang, "Belajar daripadaku. Aku ini lemah lembut." Teladan kelemah lembutan itu hanya ada pada Kristus. Matius pasal 11 ayatnya yang ke-29. Nah sekarang saya mau tutup dengan mengajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa hal ini. Lemah lembut itu ada pada saudara dan saya di dalam Kristus melalui proses yang dia kerjakan dalam hidup kita. Sehingga mungkin saya bisa bilang lemah lembut itu proses yang dibentuk oleh Allah. Tidak ada orang secara natural lemah lembut Bapak Ibu. Tidak bisa. Entah dia datang dari Papua,
Entah datang dari Indonesia Timur yang katanya susah lemah lembut, atau dia terlahir di Pulau Jawa, inti Pulau Jawa yang paling lembut, dari diri sendiri saudara dan saya tidak bisa jadi orang lemah lembut. Tidak mungkin. Ada orang itu bukan membedakan manusia, entah dia lembut atau tidak. Kalau dia bicara kasar langsung lihat, oh dari Indonesia Timur ya Pak. Iya, orang Indonesia Timur itu lembut menurut versinya. Orang yang datang dari yang paling barat Indonesia itu, dia pun bisa keras pada versinya. Sehingga saya kira Bapak Ibu dan saya mesti melihat bahwa di dalam Alkitab lemah lembut, keras dan seterusnya. Saudara saya mesti lihat bahwa lemah lembut itu pembentukan Allah. Musa adalah contoh yang paling sederhana. Mari kita lihat Bilangan pasal 12 ayat 13. Bilangan pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-13. Kita baca sama-sama ayat ini. Ini ada yang salah di sini. Atau saya sebentar ya. Tentang Musa adalah orang yang paling lemah lembut itu. Ayat 3 ya. Oh ya, terima kasih. Bapak Ibu cukup lemah lembut kepada saya. Mari kita baca sama-sama ayat yang ketiga. 2, 2, 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Wah, tidak ada orang lebih lembut dari Musa. Di atas muka bumi ini, dia adalah orang yang paling lembut. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah Musa terlahir demikian? Apakah Musa terlahir sebagai orang yang lembut? Lebih lembut dari siapapun. Bapak Ibu jangan lupa, dia mau berusaha untuk memulai pelayanannya dengan membunuh orang Mesir, bukan? Apakah dia adalah orang lemah lembut? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti, saya kira kita tidak punya waktu untuk melihat semuanya. Tapi kalau Bapak Ibu mau lihat terkait dengan Musa, watak asli Musa, itu Bapak Ibu bisa temukan dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 24-25. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 itu dikatakan Musa dididik di dalam segala hikmat orang Mesir. Ini orang pintar. Dia tahu semua. Pada zaman itu orang kalau mau dapat pendidikan yang baik, sama seperti hari ini saudara pergi ke Eropa, pergi ke Amerika, pergi ke daerah-daerah di mana saudara saya lihat peradabannya maju. Pada masa itu Mesir adalah salah satu peradaban yang paling maju. Orang kalau mau belajar mesti pergi ke sana. Sekarang Musa belajar 40 tahun di dalam segala hikmat orang Mesir. Sampai dengan usia 40 tahun. Sehingga ketika Musa juga pada saat yang sama, bukan baru dapat panggilan ketika dia menggembalakan pada usia 80 tahun kan ya. Kalau saudara baca justru lebih clear bahwa Tuhan itu panggil Musa 2 kali. Musa sudah sadar bahwa Tuhan menetapkan dia sebagai pemimpin umat Allah itu ketika dia masih di Mesir, masih di dalam istana Firaun. Maka dia bilang dia pilih jadi sama dengan saudaranya dia. Kenapa? Karena Tuhan panggil dia. Sayangnya Musa berpikir bahwa pada usia 40 tahun waktu Tuhan panggil dia, Tuhan akan pakai dia punya kapasitas intelektual, kekuatan dia secara militer untuk membebaskan orang Israel. Sombong sekali dia. Maka kalau Bapak Ibu lihat ayat 24, 25 di situ, dia bilang sangkanya dengan membunuh orang Mesir itu, orang Israel akan menerima dia sebagai pemimpin. Jadi untuk membuktikan dia pemimpin, dia lakukan apa? Dia membunuh penjaga Mesir itu. Tampaknya adil sih. Bapak Ibu dan saya juga kalau kita orang Israel, kita akan pikir adil kan ya. Tapi Allah nggak mau dengan cara itu. Musa nggak peduli kehendak Allah, dan ketika dia sudah tidak peduli dengan kehendak Allah, ini bukan kelemah lembutan sama sekali. Ketika dia berusaha untuk membunuh orang itu, untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang pemimpin, dia bukan orang yang lemah lembut sama sekali. Tetapi kemudian Tuhan bawa dia 40 tahun menggembalakan domba. Bapak Ibu, sebelum dia 40 tahun menggembalakan kambing, orang Israel itu keras kepala kayak kambing kan. Tuhan suruh dia gembalakan domba dulu 40 tahun. Untuk apa? Untuk menghancurkan rasa puas dirinya. Dia cukup puas dengan segala yang dia punya 40 tahun. Untuk mematahkan kesombongannya dia. Tuhan proses dia sedemikian. Apakah sudah cukup? Tidak. Setelah dia jadi pemimpin Israel, 40 tahun lagi dia pimpin Israel sampai mati. Saudara dan saya ketemu berkali-kali bangsa ini, bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi di dalam konteks seperti itulah, di dalam konteks yang sulit itu, setelah Allah hancurkan rasa puas dirinya, setelah Allah mematahkan kesombongannya, dia melayani. Dan kemudian dikatakan tidak ada orang lebih lemah lembut daripada Musa.
Bapak Ibu, kelemah lembutan itu proses yang dianugerahkan Allah bagi Bapak Ibu dan saya. Kalau ada masa di mana saudara dan saya lihat ada teman yang rasanya ini seperti cobaan bagi saya, mungkin itu cara Tuhan untuk membuat saudara dan saya lemah lembut. Sekali lagi, gereja adalah tempat latihan terbaik untuk itu. Karena di dalam gereja, pasti saudara akan menemukan orang-orang yang sedemikian. Apakah saya kalau begitu tidak usah ke gereja? Saudara pergi kemanapun, saudara akan menemukan yang seperti itu. Tetapi umat Israel adalah tempat terbaik untuk membentuk Musa. Atau Bapak Ibu, nah, Tuhan bentuk dia 40 tahun sama kambing domba. Ya sudah, pergilah, tinggallah sama kambing domba. Tapi kalau Bapak Ibu mau ada pada kondisi yang terbaik, mesti berrelasi dengan manusia. Allah melatih dia menaklukkan Israel tanpa kekerasan, dan Bapak Ibu setelah itu, kan kalimatnya kira-kira ini, dia orang yang lemah lembut memiliki bumi. Musa itu selama dia hidup mau dibunuh oleh orang Israel. Orang Israel mau lempar dia dengan batu. Tapi sampai sekarang orang Israel akan mengakui tidak ada nabi lebih besar daripada Musa. Rabi Israel bilang kalau kuburan Musa itu tidak disembunyikan oleh Allah, tempat penyembahan itu akan berpindah dari bait Allah menuju ke kuburan Musa. Kenapa? Karena terlalu besar orang ini. Terlalu besar dia. Ya saya tidak bilang bahwa memiliki bumi berarti memiliki nama besar. Tetapi Allah memberkati dan menyertai orang yang lemah lembut. Persoalannya adalah Allah sebelum saudara dan saya mencapai titik itu, kadang-kadang Allah membentuk saudara saya dan saya dengan cara yang keras. Dan yang terakhir saudara, kelemah lembutan itu hanya saudara dan saya peroleh jika saudara dan saya mengenal Kristus dan meneladani dia. Sekali lagi, saudara dan saya hanya punya itu kalau saudara dan saya mengenal Kristus dan meneladani dia. Serupa dengan Kristus itu kebahagiaan terbesar bagi Bapak Ibu dan saya. Termasuk di dalamnya kelemah lembutan. Semua orang bergumul dengan kelemah lembutan, tetapi semua orang Kristen pada saat yang sama dituntut untuk memiliki karakteristik yang disebut sebagai lemah lembut. Bapak Ibu dan saya nggak bisa lari dari fakta ini, nggak bisa lari. 2 Korintus 10 ayat 1, kelemah lembutan dituntut di situ ketika orang Korintus sombong. Timotius, orang yang muda, dilengkapi dengan berbagai macam hal itu. Paulus bilang, kamu muda, kamu belajar supaya kamu menjadi orang yang lemah lembut. 2 Timotius pasal yang ke-2 ayat 24-25, kelemah lembutan kembali dituntut di situ. Ini adalah karakter yang tidak boleh tidak ada pada saudara dan saya. Tetapi karakter ini hanya bisa ada kalau saudara mulai dengan berjumpa dengan Kristus. Maka Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang untuk mengendalikan kamu. Dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Bapak Ibu, saya kira saya berhenti sampai di sini. Tapi nanti Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu juga mungkin bisa baca-baca sedikit mengenai apa maksudnya memiliki bumi. Karena itu juga indah sekali. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Allah kami yang hidup. Allah yang besar, Allah yang memberi Kristus bagi kami supaya kami hidup. Dan kami kemudian dibentuk oleh Dia menjadi orang yang lemah lembut. Supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan. Menjadi serupa dengan Kristus dan menaklukkan dunia ini bukan dengan tentara dan kekuatan militer, tetapi dengan kelembutan Kristus yang disuarakan dan dinyatakan melalui kehidupan kami. Berkatilah kami dan pimpinlah kehidupan kami sebagai gereja. Berkatilah kami, hamba Tuhan yang ada di GRI Depok ini. Berkatilah jemaat, berkatilah pengurus, supaya kami memiliki setiap karakteristik Kristen yang dituntut oleh Kristus dari semua orang yang telah ditebus untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.